Pemirsa, kesenian tidak hanya tentang tari, melainkan juga ada tentang wayang. Di Indonesia, wayang sudah sangat terkenal hingga diakui oleh UNESCO. Dan kali ini di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Wonosobo, ada kesenian tari. Berikut laporan selanjutnya. Selamat siang, bersama saya berada di lokasi langsung bersama narasumber. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kami dari tim Mandu Wonosobo izin bertanya tentang wayang kulit yang Bapak lestarikan. Atas nama siapa? Saya bernama Subandi. Baik Pak, Subandi, sejak kapan Bapak menyukai wayang dan melestarikannya? Oh iya, kalau suka wayang saya sejak kecil sudah mulai nalar atau sudah mulai mengenal ya, kira-kira SD lah seperti itu. Kemudian mulai pentas wayang saya di usia SMA, kemudian sampai sekarang seperti itu. Menurut Bapak apa saja hikmah yang bisa diambil dari cerita wayang? Nah, kalau cerita wayang itu banyak sekali hikmahnya ya, karena wayang itu bukan hanya tontonan tapi tuntunan dan tatanan. Jadi bagaimana di sana akan melihat satu hal yang baik dan yang tidak baik itu dipercontohkan dalam pagelaran wayang, sehingga si penonton harus bisa melihat yang baik dipakai, kemudian yang tidak baik ya ditinggalkan, seperti itu hikmahnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa yang akan Bapak lakukan agar masyarakat tetap menyukai wayang di era digital ini? Ya, agar masyarakat suka tentang wayang, paling tidak wayang ya harus banyak ditampilkan, bukan hanya di pagelaran secara langsung, tapi misalnya melalui media-media internet, media dan lain sebagainya, dunia maya yang bisa dikenalkan secara langsung pada generasi, baik generasi muda maupun generasi tua. Secara langsung juga nanti juga ada semacam penampilan-penampilan yang lebih menarik lagi, misalnya dengan garapan-garapan musik tradisional yang lebih menarik digabung dengan musik modern dan lain sebagainya, agar masyarakat lebih bisa mengenal dengan yang namanya dunia pewayangan, seperti itu. Terima kasih Pak Subandi telah meluangkan waktunya. Semoga Bapak senantiasa sehat dan tetap melestarikan wayang kulit. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wawancara tadi telah membuktikan bahwa wayang kulit masih ada di sekitar kita dan masih ada yang melestarikannya hingga saat ini di era digital. Saya Sofia Notiva di tempat, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya Sofia. Jadi sekarang kita tahu bahwasanya wayang masih ada dan masih dilestarikan di sekitar masyarakat kita. Salah satunya yaitu Pak Bandi. Dan sekarang kita akan beralih ke tempat wisata. Tempat wisata ini banyak digemari oleh masyarakat yang ada di sekitar Wonosobo, karena transaksi pembelinya tidak menerima uang biasa, namun menggunakan bonggol. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan beralih ke reporter. Baik, Vendra, bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat siang. Melihat kondisi di sini cukup ramai karena ini memang hari libur. Jadi banyak pengunjung yang meluangkan waktu mereka bersama keluarga untuk datang ke tempat wisata ini. Tepatnya berada di Pasar Tingjati, Selemerto, Wonosobo. Di mana tempat ini merupakan pasar kuliner tradisional yang cukup ramai pengunjung. Sempat tutup di masa pandemi COVID-19 menyerang, namun akhirnya beroperasi kembali sampai saat ini dan menjadi semakin ramai pengunjung. Di sini juga diadakan flash mob setiap 1 jam sekali yang dibawakan oleh para pedagang, penjaga, atau bahkan anak-anak lokal dari sini untuk menghibur para pengunjung yang ada di Pasar Tingjati ini. Oke, di sini kita akan mencari pengunjung untuk kita wawancarai seputar Pasar Ting ini. Ya, sepertinya kita sudah menemukan pengunjungnya, jadi ayo kita wawancarai saja. Selamat siang, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Studio Mandua Wonosobo ingin mewawancarai Anda seputar Pasar Tingjati ini. Apakah Anda berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami? Ya, tentu saja, saya berkenan. Baiklah, jadi sudah berapa kali Anda datang ke Pasar Tingjati ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya. Terus, mengapa Anda memilih untuk datang ke Pasar Tingjati ini di saat masih banyak objek wisata lain yang ada di Wonosobo? Alasannya itu karena saya suka tempat wisata yang menunjukkan kesan tradisional dibandingkan tempat wisata yang lain yang lebih menunjukkan kesan modern. Saya itu lebih suka tempat wisata yang menonjolkan kesan tradisional. Selain itu, di sekitar Pasar Ting juga dikelilingi hutan, jadi udaranya sejuk. Oh, begitu ya. Jadi Anda ingin refreshing dari suasana kota yang begitu sibuk. Jadi Anda datang ke Pasar Ting ini. Lalu apa kesan dan pesan Anda terhadap Pasar Ting ini? Mungkin teman saya bisa menjawabnya. Jadi untuk kesan dulu ya, ini
Jujur awal dari saya kesini tuh udah kayak kaget banget, kayak gila keren banget ya. Ternyata di Wonosobo ada pariwisata pasar tradisional yang masih melestarikan makanan-makanan khas Wonosobo. Bukan cuma makanan, ternyata juga ada kesenian khas dari Wonosobo juga. Dan untuk pesan, semoga Pasar Ting ini tetap dilestarikan sampai generasi-generasi kita yang berikutnya, biar mereka juga bisa merasakan keunikan dan ya makanan-makanan yang enak ini dari Pasar Ting. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami seputar Pasar Ting. Jadi pemirsa, sebuah objek wisata tidak mengharuskan memiliki unsur modern, tapi ketika sebuah objek wisata itu memiliki daya tarik tersendiri, seperti menjaga kebudayaan ataupun tetap mempertahankan kesan-kesan yang memang khas di daerah itu, maka objek wisata itu akan bisa tetap menarik pengunjung. Sekian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya, Vendra. Demikian laporan ini menjadi penutup acara ini. Terima kasih yang telah menyaksikan acara ini. Saya Eria Dan saya Nabila, selaku pembawa acara, pamit undur diri. selamat siang dan sampai jumpa.